Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Saya Panji Harto di studio yang menemani Anda sekarang di program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin 7 September 2020. Nanti kita ada peluang untuk bergabung bersama 6 reporter dari LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, untuk menyajikan informasi percepatan penanganan COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Peluang pertama bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo bersama penyitas COVID-19 Pemprov Jawa Timur kembali sosialisasikan gerakan pakai masker di Kabupaten Sidoarjo. Karina. Ya, Panji, terima kasih dan seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Gerakan pakai masker kembali disosialisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini giliran Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan kunjungan dari Kofifa Indar Parawansa beserta jajaran dan didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Sidoarjo pada Minggu 6 September kemarin. Pembagian dilakukan di 2 titik, yaitu di depan Monumen Jaya Baru, alun-alun Sidoarjo, yang kemudian dilanjutkan dengan goes serta pembagian masker di lokasi kedua, yaitu Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Kofifa saat ditemui selesai kegiatan tersebut mengatakan, tujuan kegiatan adalah untuk menyampaikan pesan gerakan bermasker. Selain itu, dalam kesempatan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengajak tim penyintas COVID-19 yang diwakili oleh Edi, salah satu pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Masyarakat diminta untuk tidak memberikan stigma kepada para pasien sembuh, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Terkait dengan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Jawa Timur, Kofifa juga menyampaikan saat ini tren sudah menurun. Demikian, saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Panji. Bersama penyintas COVID-19, Pemprov Jawa Timur kembali sosialisasikan gerakan pakai masker di Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya Risma Erina Persada Kabupaten Blitar, destinasi wisata di Kabupaten Blitar dapat rekomendasi buka dari gugus tugas COVID-19 tempat. Risma. Ya, ada sedikit kendala ketika saya menghubungi Risma, nanti ada peluang untuk bergabung kembali dengan Risma Erina. Kali ini ke Suara Madiun. Ada Kiki Desilia, 3 sembuh dan 1 konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Kiki. Sahabat Jatim News Today, 3 kasus sembuh di Kota Madiun tercatat hari Minggu 6 September 2020. 3 sembuh tersebut dari nomor 66, 68, dan 87. Tambahan 3 kasus ini menjadikan total kasus sembuh di Kota Pendekar sebanyak 66 orang. Kendati begitu, masyarakat wajib terus waspada mengingat juga terjadi penambahan 1 kasus konfirmasi. Sementara itu untuk kasus konfirmasi nomor 91 ini berinisial RWB 41 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Ngegong. RWB merupakan kontak erat kasus konfirmasi nomor 74. Seluruh kontak erat kasus nomor 74 dilakukan rapid test. RWB merasa beresiko lantaran berstatus kontak erat dan melakukan swab test secara mandiri. RWB terkonfirmasi COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan serta dalam pemantauan petugas kesehatan. Seperti diberitakan, kasus nomor 74 berinisial AW, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Ngegong. AW terkonfirmasi positif COVID-19 29 Agustus lalu. AW mengaku tidak mempunyai riwayat berpergian keluar kota, namun suaminya bekerja di Sidoarjo dan biasa pulang setiap minggu. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun menjadi 91 orang dengan 66 orang diantaranya sembuh. 15 orang masih dalam perawatan, 7 orang isolasi mandiri di rumah, dan 3 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali mencoba bergabung dengan Risma Erina Persada Kabupaten Blitar. Destinasi wisata di Kabupaten Blitar dapat rekomendasi buka dari gugus tugas COVID-19 tempat. Risma. Ya, halo Risma, sepertinya saya belum mendengar suara Anda.
Ya, baik. Menginjak bulan September, sebanyak 15 destinasi wisata di Kabupaten Blitar ini mendapat surat rekomendasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sehingga tempat wisata yang sudah memenuhi SOP protokol kesehatan ini sudah mulai buka. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso mengatakan berdasarkan laporan masuk, permintaan izin rekomendasi buka dari tim GTPP COVID-19 mengalami peningkatan atau dari 10 menjadi 15 wisata. Menurutnya jumlah ini akan terus merangkak naik di masa adaptasi kebiasaan baru karena ke depan masyarakat ini diajak untuk hidup produktif tapi aman dari penyebaran virus corona. Ia juga meminta seluruh pengelola wisata yang merasa sudah siap buka untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata agar dilakukan pengecekan oleh tim khusus. Suhendro mengatakan ke-15 destinasi wisata yang diperbolehkan menerima pengunjung seperti kolam renang Penataran, Kampung Coklat, Blitar Park, Istana Sakura, Negeri Dongeng, Pinus Loji, Sirah Kencong, Rambut Monte, Arung Jeram Kerisik, Pantai Serang, Pantai Pangi, dan Pantai Tambak Rejo. Sementara yang 3 masih dalam proses pemantauan. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Belasan orang di Nganjuk tertular virus COVID-19. Agustin. Penyebaran virus corona di Kota Nganjuk harus terus diwaspadai dan kemarin Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan atau GTPP COVID-19 Kabupaten Nganjuk merilis data baru untuk kasus konfirmasi positif. Jumlah yang telah terinfeksi bertambah lagi 16 orang. Juru bicara GTPP COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan, kini total kasus terkonfirmasi menjadi 344 orang. Dari jumlah tersebut masih ada 70% yang dirawat atau dalam proses pemantauan dan sebanyak 40 orang meninggal. Untuk hari ini yang meninggal juga bertambah 3 orang, 1 baru kemarin, 2 meninggal saat statusnya masih suspek. Hendri merinci 16 pasien yang statusnya baru terkonfirmasi positif COVID-19, ada yang dirawat di rumah sakit, lainnya ada yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Belasan pasien tersebut adalah laki-laki berusia 55 tahun asal Loceret yang dirawat di rumah sakit Bayangkara saat dibawa di rumah sakit mengeluh pusing, muntah, dan lemas. Berikutnya pasien laki-laki 30 tahun asal Nganjuk dirawat di RSUD Nganjuk dan punya keluhan panas dan mual. Kemudian pasien perempuan 39 tahun asal Ngetos dirawat di RSUD Nganjuk ketika dirawat mengeluh sesak, batuk, dan lemas. Ada lagi pasien laki-laki 38 tahun asal Paten Rowo yang kini dirawat di RSUD Kertosono. Pasien juga mengeluh batuk dan panas. Keluhan sama dialami pasien laki-laki berusia 60 tahun asal Paten Rowo yang dirawat di RSUD Kertosono. Selain batuk dan demam, pasien ada sesaknya. Sedangkan pasien perempuan berusia 23 tahun asal Nganjuk dirawat di RSUD Nganjuk. Selanjutnya, pasien laki-laki 38 tahun asal Tanjung Anom yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk serta mengeluh demam, mual, dan muntah. Kemudian yang tanpa keluhan kini menjalani isolasi mandiri di rumah adalah perempuan berusia 23 tahun asal Pace dan perempuan asal Kertosono berusia 15 tahun dan 50 tahun. 2 pasien perempuan asal Kertosono sebelumnya kontak dengan konfirmasi 298 yang sepertinya masih satu keluarga. Untuk pasien Parobaya asal Kertosono mulai mengeluh batuk. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan 40 tahun asal Bagor yang kini menjalani isolasi mandiri dan mengeluh sakit nyeri tenggorokan. Berikutnya adalah 2 perempuan asal Ngeronggot. Mereka lansia berusia 88 tahun yang dirawat di Rumah Sakit HFA Kediri mengeluh sesak dan lansia 61 tahun dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri. Dan laki-laki berusia 27 tahun asal Ngluyu kini dirawat di Rumah Sakit Darurat Empu Sendok. Pasien asal Ngluyu punya riwayat dari Madiun dan pasien kedua di Ngluyu. Selanjutnya 2 pasien yang meninggal saat suspek adalah pasien laki-laki berusia 83 tahun asal Rejoso dirawat di Rumah Sakit Nganjuk di RSUD Nganjuk mengeluh nyeri perut, sesak, mual, kemudian meninggal pada Rabu 3 September 2020 dan masuk konfirmasi 337. Pasien meninggal kedua adalah perempuan berusia 55 tahun asal Loceret mengeluh nyeri, perut sesak, dan batuk kemudian meninggal pada hari Senin 31 Agustus 2020 di IGD RSUD Nganjuk. Pasien merupakan konfirmasi 333 dan terakhir pasien konfirmasi positif 307 yakni laki-laki 59 tahun asal Prambon meninggal di RSUD Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk. Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang juga tentunya bisa Anda dengarkan di LPPL Malowapati Kabupaten Bojonegoro, LPPL Pradaya Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ralita FM Pamekasan, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Suara Madiun, LPPL Madika Kota FM Madiun, dan LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Sekarang kita menuju ke Bojonegoro, ada Iwan Siswoyo.
Masa pandemi COVID-19, KONI Bojonegoro gelar webinar dengan pelatih dan atlet. Iwan. Sahabat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bojonegoro menggelar diskusi dalam jaringan atau daring dengan tema peningkatan kompetensi fisik atlet Bojonegoro di masa pandemi COVID-19 minggu kemarin. Ketua Umum KONI Bojonegoro Ali Mahmudi mengatakan, webinar ini dilakukan karena situasi masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya bisa mempengaruhi performa kesehatan fisik dan kesehatan mental para atlet. Dijelaskan, selama pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi seluruh insan olahraga, utamanya bagi para atlet. Dalam kondisi normal, mereka berlatih sepanjang tahun sebagai persiapan mengikuti berbagai pertandingan dan kejuaraan. Namun, dengan adanya pandemi tersebut, kerja keras dan harapan para atlet tiba-tiba seperti direbut paksa. Untuk fasilitas pelatihan ditutup, turnamen kejuaraan dan event-event olahraga semua di level pun belum diizinkan. Sementara, untuk sebaran update COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 6 September 2020 jam 6 petang kemarin, tidak ada penambahan kasus baru. Sebanyak 3 orang terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh dari Kecamatan Bojonegoro, Tambak Rejo, dan Balen, sehingga kasus konfirmasi positif 46 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Last minute ada peluang untuk bergabung dengan Kolik Maulidi dari LPPL Realita Pamekasan. Perawat RSUD Smart meninggal terpapar pandemi COVID-19. Kolik. Baik Panji, Kabupaten Pamekasan yang semula telah masuk kategori zona kuning, namun saat ini kembali menjadi kategori zona oranye. Ya. Ya, silakan Kolik. Yang disebabkan tingkat penularan pandemi COVID-19 kembali meningkat, dan salah satunya menimpa salah satu perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo atau RSUD Smart Pamekasan. Dr. Saiful Hidayat selaku Ketua Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Penyebaran Pandemi COVID-19 di RSUD Dr. Smart Pamekasan mengatakan kepada reporter Realita FM di kediamannya bahwa perawat berinisial NA ini telah mengabdi pada RSUD Smart Pamekasan selama 20 tahun dengan kesehariannya sebagai perawat. Namun tidak menangani khusus pasien COVID-19. Dr. Saiful menyampaikan, perawat NA telah dirawat di RS Smart selama 2 minggu dengan keluhan COVID-19, batuk, demam, dan sesak, dan hasil swab laboratorium mengkonfirmasi bahwa NA positif COVID-19. Sebelumnya NA memang memiliki penyakit bawaan seperti TBC paru-paru, sehingga kondisi NA memang sudah kurang normal dan cukup membutuhkan oksigen untuk dirawat. Dr. Saiful menambahkan, untuk suami perawat NA ini telah meninggal sebelum adanya COVID-19, yakni sekitar 7 tahun lalu. Dan perawat NA meninggalkan 3 orang putra, yang saat ini tengah tinggal bersama dengan kakek neneknya. Dan tim kesehatan sedang melakukan tracing kepada 3 putra NA dan sanak familinya. Kemudian yang utama adalah melakukan tracing kepada para perawat yang pernah interaksi dengan NA. Informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran COVID-19 per tanggal 5 September 2020 di Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek sebanyak 833 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan 27 orang, selesai pengawasan 759 orang, dan meninggal dunia 47 orang. Sementara dari jumlah 290 orang positif COVID-19, sebanyak 22 orang sedang dalam perawatan, pasien sembuh 245 orang, dan 28 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Kolik Maulidi, Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali Panji. Ya, terima kasih Kolik Maulidi di Realita Pamekasan. Terakhir ada peluang bersama Ica Puspita, Mahardika FM Kota Blitar. Pemkot Blitar siapkan 4.000 alat untuk rapid test massal ASN dan santri di pesantren. Ica. Sobat, untuk mencegah klaster penularan COVID-19 di perkantoran dan pondok pesantren, pemerintah Kota Blitar berencana melakukan rapid test massal terhadap ASN dan santri. Hakim Sisworo, Sekretaris Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, pemerintah kota sudah menyiapkan 4.000 alat rapid untuk tes massal tersebut. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah BKD untuk melaksanakan rapid test massal. Nantinya BKD yang akan menentukan ASN di OPD mana yang menjadi prioritas rapid test. Sedangkan untuk
Untuk pondok pesantren, rapid test massal dilakukan secara acak terlebih dahulu. Jika terdapat santri yang reaktif, gugus tugas baru melakukan rapid test secara menyeluruh. Karena di perkantoran lagi klaster, itu yang kemarin kita sampaikan ke Dinkes, nanti teknisnya nanti Dinkes yang akan mengatur. Sementara itu, Sobat, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar sampai Minggu 6 September 2020 mencapai 135 orang. Dengan rincian 113 orang dinyatakan sembuh, 15 orang masih menjalani isolasi atau perawatan, dan 7 orang lainnya meninggal dunia. Ica Puspita, Mahardi. Ya, demikian tadi sahabat, 7 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini, hari Senin 7 September 2020. Saya Panji menyampaikan terima kasih mewakili kerabat tugas yang lain. Sebelum akhiri tugas, saya kutip kembali apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara pemerintah untuk penanganan percepatan COVID-19 di Indonesia. Beliau pernah menyampaikan, jangan tanyakan kapan pandemi COVID-19 itu akan berakhir, tapi tanyakan kepada diri kita kapan kita disiplin untuk selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan menerapkan physical distancing. Selamat siang, salam sehat. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.